Di video pembelajaran Cisco, di sini kita akan belajar tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Di sini misalnya ada satu ruangan dengan 3 divisi, yaitu Engineering, Programming, dan Marketing. Untuk Engineering, IP-nya itu 192.168.10.0/24. Lalu Programming IP-nya itu 192.168.20.0/24. Lalu Marketing IP-nya itu 192.168.30.0/24. Nah, di sini terlihat bahwa networknya beda-beda ya, teman-teman. Lalu PC-PC tersebut akan disambungkan ke switch. Nah, misal bandwidth-nya untuk VLAN 10 itu 10 Mbps, lalu VLAN 20 karena programming bandwidth-nya itu 20 Mbps, lalu marketing 30 Mbps. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan, yaitu untuk manajemen jaringan. Lalu fungsi kedua yaitu untuk memecah broadcast domain. Contoh, PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, lalu paket tersebut akan dikirim dari PC 1 lalu ke switch, lalu switch akan membroadcast ke PC 2 dan PC 3, tapi tidak akan dikirimkan ke PC 4 sampai 9 karena beda domain. Sekian pembahasan singkat tentang VLAN. Lalu selanjutnya kita akan praktek di Cisco. Di sini kita akan membuat topologi satu ruangan dengan satu switch dan 6 PC. Klik CTRL dan pilih PC. Lalu pilih kabel dan sambungkan ke PC lalu ke switch. Di sini kita akan membaginya menjadi 2 domain atau 2 divisi. Misal untuk yang sebelah sini VLAN 10, lalu yang sebelah sini untuk VLAN 20. Nah, untuk VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0/24. Lalu VLAN 20 IP-nya itu 192.168.20.0/24. Lalu kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu.
Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Setelah dikonfigurasikan IP-nya, lalu kita akan mengkonfigurasi switch-nya. Pertama, kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat VLAN 10 dahulu ya teman-teman. Ketikkan saja VLAN 10, lalu kita beri nama programming. Exit. Lalu kita cek dengan mengetikkan show VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 10 sudah ada ya teman-teman, tapi belum ada port yang masuk ke VLAN 10. Nah, untuk VLAN 1 ini yaitu VLAN default, artinya port-port yang ada di sini dimasukkan ke VLAN 1. Nah, cara memasukkan portnya itu ke VLAN 10, caranya itu kita mengkonfigurasikan portnya terlebih dahulu. Biasanya kita mengkonfigurasikan interface-nya itu satu-satu, tapi karena di sini banyak, ada cara lebih cepatnya dengan cara mengetikkan int range fa0 fa01 sampai 3. Lalu ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Kita exit, lalu kita cek apakah interface-nya sudah masuk ke VLAN 10. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah terlihat bahwa interface FA01 sampai 03 sudah masuk ke VLAN 10. Lalu kita lanjutkan untuk VLAN 20. Kita buat terlebih dahulu VLAN 20. Kita beri nama marketing. Exit. Lalu kita konfigurasi interface-nya. Ketik int range fa0 4 sampai 6. Ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20.
Kita cek. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 20 interface-nya sudah ada, yaitu FA04, 5, dan 6. Lalu kita akan melihat bagaimana kita akan melihat bagaimana paket ini terkirim dari PC 3 ke PC 4. Sebelum ini kita masuk ke tab simulation. Lalu kirim paket dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini PC 3 akan mengirimkan paket ARP ke switch. Lalu switch akan membroadcast ke PC 4 dan PC 5, tapi tidak akan membroadcast ke PC 0, PC 1, dan PC 2 karena beda domain. Lalu PC 4 yang sebagai penerima akan mengembalikan paket tersebut ke PC 3. Lalu PC 3 akan memberikan paket ICMP ke PC 4, lalu PC 4 akan mengembalikannya ke PC 3. Dan hasilnya successful ya teman-teman. Lalu kita buat satu ruangan lagi sama seperti ini, itu dengan satu switch dan 6 buah PC. Lalu kita hubungkan switch ruangan 1 ke switch ruangan 2. Kita bagi juga jadi 2 domain. Sama seperti tadi, VLAN 10 dan VLAN 20. IP-nya juga sama. Lalu kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Lalu kita akan mengkonfigurasi switch-nya seperti ruangan 1.
Setelah membuat topologi dua ruangan, kita akan belajar tentang terang. Apa itu terang? Terang itu untuk menghubungkan antara switch ruangan 1 ke switch ruangan 2. Artinya, interface berapa saja yang bisa terhubung ke switch. Caranya itu kita mengkonfigurasikan switch 1 terlebih dahulu, masuk ke tab CLI, masuk ke mode global configuration, lalu ketik interface FA07 karena interface ini yang terhubung antara switch ruangan 1 ke switch ruangan 2. Lalu kita ketikkan switchboard. Mode terang. Di sini sudah terlihat bahwa switch sudah berubah menjadi mode terang. Lalu kita cek, klik show to show interface terang. Nah, di sini sudah terlihat bahwa port atau interface FA07 statusnya itu trunking. Lalu kita lakukan hal yang sama pada switch ruangan 2. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa switch ruangan 2 statusnya sudah trunking. Lalu kita akan mencoba melihat simulasi bagaimana kita mengirimkan paket dari ruangan 1 ke ruangan 2. Kita masuk ke tab simulation. Kita delete terlebih dahulu. Kita akan mencoba mengirimkan dari PC 0 ke PC 7. Di sini terlihat bahwa PC 0 akan mengirimkan paket ARP ke switch, lalu switch akan membroadcast ke PC 1, PC 2, lalu ke switch ruangan 2. Lalu switch ruangan 2 akan membroadcast lagi ke switch 6, 7, dan 8. Lalu setelah PC 7 menerima paket ARP, lalu akan dikembalikan lagi ke switch ruangan 2, lalu ke ruangan 1, lalu ke PC 0. Lalu PC 0 akan mengirimkan paket XMP ke PC 7. Lalu PC 7 akan mengirimkannya kembali ke PC 0. Nah, itu untuk trunking. Setelah belajar terang, kita akan belajar tentang allow terang. Nah, allow terang itu VLAN mana saja yang diizinkan terhubung ke switch, atau interface apa saja yang diizinkan terhubung ke switch.
Kita masuk ke switch ruangan 1. Lalu ketikkan itu show interface terang. Di sini sudah terlihat bahwa interface FA07 VLAN alamat on-trunk atau VLAN yang diizinkan untuk terhubung ke switch yaitu VLAN 1 sampai 1005. Sedangkan VLAN alamat allowed and active in management domain yaitu VLAN yang pernah berkomunikasi yaitu VLAN 1, 10, dan 20. Nah, agar VLAN allowed on-trunk ini berubah menjadi 10 dan 20, kita perlu mengkonfigurasinya. Caranya itu masuk ke interface FA07, klik switch port trunk allow VLAN 10,20. Lalu kita cek. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN allowed on-trunk sudah berubah VLAN-nya yaitu menjadi 10 dan 20. Lalu kita akan membuat satu ruangan lagi. Sama seperti tadi, satu switch dan 6 buah PC. Kita akan membaginya menjadi 2 domain lagi. Nah, untuk konfigurasinya sama untuk ruangan 1 dan 2.
Nah, di sini interface yang terhubung antara ruang 2 dan 3 itu interface FA08 dan interface FA07. Ini kita akan mengkonfigurasikan interface FA08. Lalu kita cek untuk terang allowed VLAN dan mode trunking. Di switch ruangan 2, di sini ada dua interface, yaitu interface FA07 dan FA08. Statusnya trunking semua. Lalu untuk switch ruangan 3 kita melakukan melanjutkan konfigurasi yang tadi. Itu kita melanjutkan bagian konfigurasi allowed trunk. Setelah dikonfigurasikan untuk mode trunking dan allowed trunk, kita akan mencoba untuk tipping dengan mengirim paket. Kita coba dari PC0 ke PC6. Sukses. Lalu PC7 ke PC13. Sukses juga. Setelah itu kita akan belajar tentang trunk multi-layer switch. Kita pilih multi-layer switch yang terlebih dahulu. Lalu kita sambungkan dari switch ruangan 3 ke multi-layer switch. Kita konfigurasikan interface-nya karena interface yang terhubung dari ruangan 3 multi-layer switch adalah interface FA08 dan interface FA01. Jadi kita akan mengkonfigurasikan interface FA08 terlebih dahulu.
Setelah itu kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi multi-layer switch. Di sini terlihat bahwa saat mengetikkan perintah switch port mode terang, komen tersebut di-reject atau ditolak karena encapsulation-nya itu auto, jadi tidak bisa. Nah, sebenarnya di sini ada dua mode terang. Yaitu ISL 02.1Q. Di ISL bisa antar Cisco dengan Cisco. Sedangkan 802.1Q bisa dengan perangkat lain. Nah, sedangkan untuk multi-layer switch ini bisa support keduanya, tapi sedangkan untuk switch ruangan 3 hanya support ISL. Jadi multi-layer switch ini bingung mau pakai yang ISL atau 802.1Q. Nah, untuk karena itu kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Kita ketikkan switch port terang encapsulation dot 1Q. Lalu switch port mode terang. Nah, di sini sudah terlihat bahwa switch port mode terangnya sudah berhasil. Nah, sekian penjelasan singkat tentang multi-layer switch. Setelah tadi belajar tentang terang dan akses, kita akan belajar tentang dynamic trunking protocol. Nah, tadi kan sudah belajar tentang terang. Terang itu untuk switch, antar switch, sedangkan akses untuk end device. Nah, di sini ada dua hal yang baru, yaitu dynamic auto dan dynamic disable. Nah, di sini ada tabel. Jika dynamic auto bertemu dynamic auto akan menjadi akses. Jika dynamic disable bertemu dengan terang akan menjadi terang. Terang bertemu dengan akses akan menjadi limited connectivity. Akses bertemu dynamic disable akan menjadi akses. Contohnya yaitu misal switch 1 itu dynamic auto, sementara switch 2 yaitu dynamic disable, maka akan menjadi terang. Nah, kesimpulannya yaitu dynamic auto artinya menunggu, dynamic disable yaitu artinya mengajak, terang yaitu artinya memaksa, dan akses yaitu memaksa. Kita akan mempraktekkan TP di Cisco pakai tracer. Di sini kita akan menambahkan dua buah switch. Lalu kita konfigurasi switch-nya. Cek untuk interface FA01.
Sini terlihat bahwa administratif modenya itu dynamic auto. Administratif mode yaitu konfigurasi di switch ini, sedangkan operasional mode yaitu hasil dari konfigurasi tadi, itu static access. Lalu kita cek untuk switch yang satunya lagi. Untuk di switch satunya, operational modenya itu static access. Di sini terlihat bahwa untuk switch satunya itu administratif trunking encapsulationnya itu .1q, lalu operational trunkingnya itu native. Agar administratifnya berganti menjadi desirable, kita bisa mengkonfigurasinya. Kita masuk ke switch 1, lalu ke global configuration, masuk ke interface FA01, switch port mode dynamic, desirable. Kita cek. Show interface FA01 switch port. Di sini sudah terlihat bumbuan. Lalu lakukan hal yang sama pada switch satunya, itu mengganti agar menjadi dynamic desirable. Kita cek.
Di sini terlihat bahwa administratif modenya itu dynamic desirable, operasional modenya itu menjadi terang. Ini kita akan belajar tentang attach dan unattach. Misalnya di sini kita akan mengirimkan, sebelumnya kita masuk ke mode simulation terlebih dahulu, lalu kita akan mengirimkan paket dari PC6 ke PC7. Di sini PC6 akan mengirimkan paket ke switch, lalu switch akan mengirimkan paket ARP tersebut atau membroadcast paket tersebut ke interface yang terhubung. Di sini terlihat bahwa device yang menerima akan terlihat atau ditandai pada ARP-nya itu .1Q. Ini yang disebut attach. Sementara device yang tidak akan menerima tidak akan muncul atau tidak ditandai .1Q-nya, itu yang disebut dengan unattach. Sekian penjelasan singkat attach dan unattach. Selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang native VLAN. Kita tambahkan 2 PC di ruangan 1 dan ruangan 2. Kita sambungkan. Lalu kita cek pada switch ruangan 1. Kita ketik show interface terang. Nah, di sini terlihat bahwa interface FA07 nanti VLAN-nya itu 1 atau default. Sama seperti untuk switch ruangan 2, 3. Artinya, contohnya itu PC 18 dan 19 yang belum dikonfig untuk masuk ke VLAN mana. Jadi, PC 18 dan 19 itu masuk ke VLAN 1 yang dimiliki oleh kedua switch tersebut. Jadi, jika kedua PC tersebut ingin mengirimkan paket, maka switch tersebut tidak perlu menandai paket tersebut karena switch sudah mempunyai VLAN 1. Nah, untuk mengkonfigurasi native VLAN, kita perlu masuk ke konfigurasi global terlebih dahulu. Nah, agar native VLAN-nya itu menjadi 20, kita bisa mengkonfigurasinya. Pertama-tama kita masuk ke global configuration.
masuk ke global configuration, lalu ketik interface F07, lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN W. Ini kita cek to show interface terang. Di sini terlihat bahwa nanti VLAN-nya itu sudah berubah menjadi 20. Lalu kita melakukan hal yang sama pada switch ruangan 2. Lalu kita cek. Untuk switch 2, di sini ada 2 native VLAN karena switch di ruangan 2 terhubung pada switch ruangan 1 dan switch ruangan 3. Jadi ada 2, yaitu interface FA07 natifnya 20 dan FA08 untuk ruangan 3 tadi yaitu natifnya 1. Cara agar mengembalikannya native VLAN-nya kembali menjadi 1, caranya sederhana, sama seperti tadi konfigurasinya, cuman VLAN-nya diganti saja menjadi 1. Jadi ketikkan saja switch port terang native VLAN 1. Kita cek. Nah, di sini terlihat bahwa native VLAN-nya sudah kembali lagi menjadi 1. Sekian video dari saya. Maaf jika saya banyak salah kata dan kalimat yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.